Tanggal 21 Juni yang lalu, saya membuat video mempertanyakan, mungkinkah Nadiem Makarim itu menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Chromebook senilai 9,9 triliun lebih. Karena pada waktu itu saya sebagai awam, sebagai rakyat merasa ganjil kalau hanya staf-staf khususnya saja yang digeledahin apartemennya, ditangkap dan dijadikan tersangka gitu. Bahkan satu dari staf khususnya juga Yuristan atau siapa lari sampai sekarang nggak pernah muncul ya, menghilang. Pertanyaannya adalah apakah Kejaksaan Agung hanya menetapkan mereka itu masuk akal atau tidak gitu. Nah, kemarin Kamis 4 September 2025 terjawab bahwa Kejaksaan Agung secara jelas menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam tindak pidana Chromebook itu. Nah, itu baru masuk akalnya masyarakat maksud saya. Karena bagaimana mungkin jumlah uang atau anggaran sebesar itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini menteri. Ya, jadi penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka menurut saya sudah memenuhi logika dan kemasukakalan masyarakat. Lepas daripada Nadiem Makarim sendiri mati-matian membantah bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa Allah akan menunjukkan kebenaran, dan ya itu hak dia. Dan kita memang harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Tapi tentu pembuktiannya itu nanti harus di pengadilan. Ya, mau tidak mau jalur itu yang memang harus dihadapi oleh Nadiem Makarim. Tetapi yang saya tekankan di sini, paling tidak Kejaksaan Agung itu buat saya mulai fair, gitu, mulai bertindak adil, fair. Karena untuk kasus yang lain sampai saat ini masih mengganjal logika dan kemasukakalan masyarakat. Contoh sederhana, kasus maklar kasus Jarod Sikar itu, ya, mantan pejabat atau kepala Balitbanknya MA. Yang punya uang sampai 900 miliar lebih, mendekati 1 triliun itu dengan 50 kilo emas lebih gitu ya. Itu nggak masuk akal kalau cuma 1-2 majelis hakim saja yang tercokok. Pasti di dalam sekian tahun itu kasus-kasus hakim yang dia suap itu begitu banyak yang kerjasama dengan dia. Nah itu mengapa tidak diungkap oleh Kejaksaan Agung misalnya? Kan aneh, kalau memang mau negara ini bersih dari korupsi, ya harusnya diungkap. Siapa saja hakim-hakim yang pernah disogok oleh Jarod Sikar itu, contohnya. Ya, begitu pula yang lebih tidak masuk akal kasus korupsinya Pertamina. Itu kenapa hanya level direktur subholding Pertamina yang menjadikan tersangka? Pun kalau sekarang ada Risa Khalid sekalipun itu masih belum memenuhi logika, belum memenuhi rasional masyarakat gitu. Karena korupsi di Pertamina yang bertahun-tahun merugikan keuangan negara ratusan triliun itu tidak masuk akal kalau tidak melibatkan kekuasaan gitu. Itu kan masyarakat awam, masyarakat umum saja itu udah pasti bisa mengerti itu. Ya, begitu juga tentang korupsi tambang timah dulu. Hanya melibatkan suaminya Sandra Dewi, ya, Harvey Muiz itu kan juga kurang masuk akal gitu ya. Nah, dalam banyak hal itu kasus-kasus semacam itu menurut hemat saya Kejaksaan Agung tidak memenuhi logika umum, logika masyarakat dan rasa keadilan masyarakat gitu. Karena nggak masuk akal kalau dalam kasus-kasus yang begitu besar, ya itu kasus-kasus korupsi ya yang begitu besar tidak melibatkan atau tidak menjangkau kekuasaan di level atas gitu. Ya. Nah, kita sekarang mulai apresiasi kalau kejaksaan mulai itu betul-betul menterinya pun sudah disikat. Lalu KPK juga Wamen, Noel, dan mungkin nanti akan mantan Wamen mantan Menteri Agama dan sebagainya. Itu kita mengharapkan APH itu betul-betul menghayati komitmen ya dari Presiden Prabowo yang komitmen itu di berbagai event, di berbagai momen, di berbagai waktu ditandaskan begitu jelas komitmen untuk memberantas korupsi itu begitu kuat
Dan itu hanya bisa dilaksanakan oleh APH, gitu. Tidak mungkin tidak, gitu loh. Nah, kalau APH-nya kemudian ya kita lihat bagaimana tidak fair, tidak adil, ya tidak transparan, tidak imparsial, ya itu kan bertentangan dengan amanatnya Presiden yang menekankan agar pemberantasan korupsi itu tidak diskriminatif, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pandang dari keluarga mana, tidak boleh pandang dari partai politik mana, ya. Dan kita berharap bahwa APH itu sungguh-sungguh menjalankan apa yang Presiden Prabowo tekankan dan tandaskan itu, gitu. So kalau tidak, ya jangan sampai nanti justru efek negatif, pandangan negatif rakyat itu justru kepada presiden, gitu loh. Karena pengemban kekuasaan tertinggi di negara ini kan presiden. Dan kita harus juga menyadari bahwa pemberantasan korupsi ini adalah salah satu hambatan yang paling besar untuk kemajuan ekonomi. Ya, salah satu hambatan terbesar untuk terlaksananya program-program presiden secara optimal, gitu. Jadi harapan kita pemberantasan korupsi oleh APH itu tidak main-main lagi, gitu ya. Tidak ada sandiwara dan tidak ada tebang pilih lagi. Ya, juga termasuk misalnya kasus CSR ya BI dan OJK itu nggak masuk akal itu kalau hanya 2 tersangka dari anggota DPR. Sungguh-sungguh tidak masuk akal. CSR itu konkretnya kan dana sosial. Bagaimana kok itu dibagikan kepada anggota DPR Komisi 11? Lalu yang tersangka hanya 2. Itu kan harus diungkap secara transparan gitu loh oleh KPK. Ya. Jadi harapan saya sebagai rakyat, kita akan melihat bagaimana penegakan hukum khususnya di pemberantasan korupsi ini tidak imparsial, tidak tebang pilih, ya tidak diskriminatif. Tapi kalau kita mau Indonesia benar-benar bersih dari korupsi, ya menuntut komitmen seluruh APH, khususnya KPK dan kemudian Kejaksaan Agung, gitu. Apalagi Kejaksaan Agung itu sudah di-backup oleh Presiden dengan penjagaan tentara. Nah, jangan sampai itu nanti disalahgunakan tentara menjaga pejabat-pejabatnya, gitu, personal-personal kejaksaan, bukan menjaga kejaksaan sebagai institusi, sebagai lembaga untuk memberantas korupsi. Ya, kita berharap sekali lagi rasa keadilan rakyat itu bisa tersembuhkan karena sekali lagi kecemburuan rakyat itu bukan hanya di ekonomi semata-mata, bukan hanya karena disparitas kekayaan yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin, gitu ya, di Indonesia ini, tapi juga karena penegakan hukum yang nggak adil, gitu, yang hanya menginjak orang-orang di bawah, rakyat jelata di bawah, tapi tidak mampu menembus layer-layer atau pejabat-pejabat di atas. Kita sekali lagi sebagai rakyat sangat mendukung Presiden Prabowo dengan harapan bahwa amanatnya, komitmennya di bidang pemberantasan korupsi itu betul-betul dilaksanakan oleh APH dengan konsisten dan konsekuen. Salam Merah Putih.